Pernah nggak sih lagi nongkrong bareng circle kamu, terus tiba-tiba ada obrolan tentang seseorang yang lagi naksir? Ternyata gebetannya adalah om-om atau cowok yang sudah punya istri. Reaksi pertama pasti, "Hah? Serius? Kan masih banyak yang single." Tapi jujur saja, fenomena ini bukan hal baru. Di media sosial, kita sering dengar istilah pelakor atau orang ketiga. Tapi kalau dibedah dari sisi psikologis, ternyata ada alasan-alasan ilmiah yang kadang gak masuk akal buat logika kita. Kenapa seorang wanita bisa merasa tertarik buat flirting sama pria yang sudah sold out? Yuk, kita kupas tuntas kenapa fenomena ini terjadi, apa alasan psikologis di baliknya, dan gimana sih prosesnya sampai hal itu bisa kejadian. Efek preselection, ibarat barang yang udah ada testimoninya. Dalam dunia psikologi, ada istilah keren namanya match choice copying atau efek preseleksi. Bayangkan kamu lagi mau beli barang di toko online. Kamu pasti bakal lebih milih barang yang sudah punya banyak ulasan bintang 5 dan ribuan pembeli. Nah, pria yang sudah menikah itu ibarat barang yang sudah terverifikasi. Fakta bahwa dia punya istri menunjukkan kalau dia adalah pria yang layak untuk dicintai. Istrinya secara tidak langsung memberikan testimoni bahwa pria ini bisa berkomitmen, punya tanggung jawab, dan punya kualitas sebagai pasangan. Bagi sebagian wanita, pria yang sudah menikah terlihat stabil, lebih dewasa, dan aman secara emosional dibandingkan cowok-cowok seumuran yang mungkin masih hobi ghosting atau belum punya tujuan hidup yang jelas. Forbidden fruit alias sensasi buah terlarang. Manusia itu kadang aneh. Semakin sesuatu dilarang, semakin bikin penasaran. Psikologi menyebut ini sebagai efek buah terlarang. Ada lonjakan adrenalin dan dopamin ketika seseorang melakukan sesuatu yang berisiko atau melanggar aturan. Menggoda pria yang sudah menikah memberikan sensasi rush yang berbeda. Ada perasaan menang atau bangga kalau dia berhasil menarik perhatian pria milik orang lain. Bagi sebagian orang, ini bukan soal cintanya, tapi soal tantangannya. Rasanya kayak lagi main game dengan level kesulitan hard, dan kalau berhasil, ada kepuasan ego yang luar biasa. Validasi ego, gue lebih oke dari istrinya. Mari kita bicara jujur. Seringkali, keinginan buat flirting sama suami orang muncul dari kebutuhan akan validasi. Kalau seorang pria yang sudah punya komitmen resmi mau melirik wanita lain, wanita tersebut bakal merasa sangat spesial. Pikiran bawah sadarnya bakal bilang, "Wah, istrinya aja kalah sama gue. Berarti gue secantik atau semenarik itu sampai dia rela ambil risiko." Ini adalah suntikan ego yang instan banget. Padahal, seringkali pria tersebut menggoda bukan karena si wanita lebih baik, tapi cuma karena dia lagi bosan atau mencari variasi. Tapi bagi wanita yang memang butuh pengakuan, ini bisa jadi jebakan yang mematikan. Takut komitmen atau commitment issues. Nah, ini alasan yang cukup ironis. Banyak wanita yang sebenarnya takut buat menjalin hubungan serius karena trauma masa lalu atau takut disakiti. Tanpa sadar, mereka mengejar pria yang sudah menikah karena mereka tahu hubungan itu nggak akan pernah benar-benar serius. Kenapa? Karena si pria sudah punya keluarga. Dengan mengejar orang yang tidak tersedia secara emosional atau hukum, si wanita sebenarnya sedang memproteksi dirinya sendiri dari komitmen yang nyata. Dia bisa merasakan sensasi jatuh cinta, fleeting, dan perhatian, tanpa perlu pusing mikirin rencana masa depan, cicilan rumah bareng, atau ketemu mertua. Ini adalah cara aman buat jatuh cinta tanpa harus benar-benar nyebur ke hubungan yang menuntut tanggung jawab penuh. Psychological daddy issues dan kebutuhan akan figur pelindung. Banyak riset menunjukkan bahwa pola asuh di masa kecil sangat berpengaruh pada pilihan pasangan saat dewasa. Wanita yang mungkin kurang mendapatkan kasih sayang atau figur pelindung dari ayahnya cenderung mencari pria yang lebih tua dan terlihat mapan secara emosional maupun finansial. Pria yang sudah menikah biasanya sudah mapan dalam berbagai hal, cara bicara yang lebih tenang, kemampuan finansial yang lebih stabil, dan aura kebapakan yang menenangkan. Ini yang bikin wanita merasa pulang ke rumah atau merasa dilindungi, sesuatu yang mungkin jarang mereka temukan di cowok-cowok seumuran yang masih hobi main game atau nongkrong sampai pagi. Gimana sih prosesnya bisa sampai kejadian? Biasanya nggak langsung boom jadi selingkuhan. Semua dimulai dari hal-hal kecil yang kelihatan polos.
Begini skenarionya. Sesi curhat, ini adalah pintu masuk paling umum. Si pria mulai cerita tentang masalah pekerjaan atau yang paling klasik, curhat tentang istrinya yang gak mengerti dia. Si wanita merasa kasihan dan ingin menjadi pendengar yang baik. Di sini muncul perasaan hero kompleks, ingin jadi penyelamat bagi si pria yang menderita. Intensitas komunikasi, dari curhat masalah kerjaan, berlanjut ke chat malam-malam tentang hal-hal personal. Menggunakan alasan teman diskusi atau kakak adik, tapi frekuensinya sudah nggak wajar. Flirting halus, pujian-pujian kecil kayak, istri kamu beruntung banget ya punya kamu, atau kenapa sih aku nggak ketemu kamu dari dulu? Ini adalah kode keras yang memancing respons. The emotional affair. Sebelum ada kontak fisik, biasanya terjadi perselingkuhan emosional dulu. Mereka merasa punya koneksi batin yang kuat, merasa belahan jiwa yang datang terlambat. Rasa tertarik itu manusiawi. Kita nggak bisa ngontrol siapa yang bikin jantung kita deg-degan. Tapi, kita punya kendali penuh atas tindakan kita. Kalau kamu merasa mulai tertarik sama cowok yang sudah ada, stempel, punya orang, coba tanya ke diri sendiri, gue beneran suka sama dia, atau gue cuma lagi butuh validasi? Atau, gue beneran cinta? Atau gue cuma lagi takut buat jalin hubungan yang sehat sama orang yang benar-benar tersedia? Ingat, dunia ini luas banget. Ada jutaan cowok yang masih single, ganteng, baik, dan yang paling penting, gak perlu kamu bagi sama siapapun. Jangan habiskan energi berhargamu buat membangun istana di atas penderitaan orang lain, karena pondasinya pasti gak akan kokoh. Pernah punya teman yang bangga jadi pelakor, atau dia malah mundur teratur karena sudah tobat? Share aja di kolom komentar, biar kita bisa tahu trik jahat si pelakor ini. Suka sama videonya? Lanjut dengan like dan subscribe biar kamu bisa terus nambah ilmu serta wawasan baru.